Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi hari ini dari Matius pasal 1, masih ayat yang kelima. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut. Kita melihat ada 14 keturunan. Yang pertama dari Abraham sampai Daud. Hari ini kita akan melihat satu nama lagi, Obed. Kisahnya ada dalam kitab Rut. Arti nama Obed berkaitan dengan orang-orang di sekitarnya. Pertama, perhatikan Obed adalah nama anak Rut dari Boas. Sebelumnya Rut telah menikah dengan Mahlon sewaktu masih ada di Moab. Walaupun mereka telah menikah 10 tahun, mereka tidak mendapatkan anak. Herannya atau ajaibnya, begitu menikah dengan Boas, Rut langsung mendapat anak. Inilah Obed. Rut 4 ayat 13 berkata, lalu Boas mengambil Rut, dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah ia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Keheranan atau keajaiban ini tidak lain adalah karunia Tuhan atas Rut, yang boleh dikata mandul sebelumnya. Karunia Tuhan ini tentu ada kaitannya dengan iman Rut. Imannya membawa dia keluar dari Moab, masuk ke Betlehem. Perlu diketahui, suku Moab adalah suku yang terkutuk bersama dengan suku Ammon. Ulangan 23 ayat 34 berkata, seorang Ammon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air pada waktu perjalanan keluar dari Mesir. Dan karena mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di arah Mesopotamia untuk melawan orang Israel, supaya dikutukinya orang Israel. Jadi pastikan kalau kita ingin mendapat karunia Tuhan, kita harus keluar dari daerah, wilayah, atau tempat yang terkutuk. Selanjutnya, Rut dikaruniai karena dia ada bersama atau bersekutu dengan orang yang benar, Boas. Kita sudah lihat siapa Boas itu. Sebelumnya Rut menikah dengan Mahlon, anak Elimelek. Perhatikan, sebetulnya Elimelek ini umat Tuhan, dan arti namanya adalah Allah adalah raja. Tetapi dia tidak menjadikan Allah sebagai raja. Buktinya ia meninggalkan Israel. Ia membawa keluarganya ke Moab. Ini adalah gambaran umat Israel pada zaman hakim-hakim. Allah seharusnya adalah raja mereka, tapi mereka tidak menyadarinya, tidak mengenalnya dengan baik, sehingga mereka tidak taat kepadanya. Bukti lainnya juga dari Elimelek memberi nama kedua anaknya. Yang pertama Mahlon, artinya terjangkit penyakit. Mungkin yang dia maksudkan terjangkit penyakit dosa orang Kanaan, dosa penyembahan berhala, dan segala kejahatan. Anaknya yang kedua diberi nama Kilion, artinya lemah sekali. Mungkin artinya untuk menunjukkan betapa lemah iman dan pengenalan mereka akan Allah. Yang jelas ketiganya mati, dan kedua anaknya tidak memberikan keturunan, tidak mendapat karunia keturunan dari Allah. Pastikan kalau kita ingin mendapat karunia Tuhan, bukan hanya kita harus keluar dari daerah atau wilayah atau tempat yang terkutuk, tetapi juga harus memutuskan untuk berhubungan, bersekutu dengan orang yang benar, sesama orang percaya, sesama orang beriman. Sekarang kita melihat kaitan Obed berikutnya dengan Naomi, melalui bagaimana nama Obed diberikan kepadanya. Perhatikan Rut pasal 4 ayat 14 dan 17.
Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel." Dan tetangga-tetangga perempuan itu memberi nama kepada anak itu, katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki." Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud, yang melahirkan Rut. Namun dalam ayat ini dikatakan pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Dan nama Obed ini diberikan oleh tetangga-tetangganya. Wah, menarik sekali. Obed ini berkaitan dengan banyak orang ternyata. Selain Rut, ada juga tetangga-tetangga. Dan ada Naomi. Dan nanti kita akan bahas ada satu lagi. Dikatakan juga termasyurlah kiranya namanya di Israel. Arti nama Obed adalah abdi atau mengabdi, melayani, bekerja, menjadi budak bahkan. Juga artinya penyembah. Mari perhatikan arti namanya dan kaitannya dengan Naomi. Karena Naomi menjadi titik tolak kelahiran anak ini. Dengan hadirnya Obed, menunjukkan Tuhan memperhatikan iman seorang janda Naomi. Arti nama Naomi adalah senang. Namun pengalamannya pergi ke Moab membuat ia menyebut dirinya Mara, yang artinya pahit. Orang yang meninggalkan Tuhan dan umatnya pasti mengalami kepahitan. Namun orang yang berbalik kepada Tuhan dan umatnya pasti dipulihkan. Perhatikan Rut pasal 4 ayat 15 dan 16. "Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkan pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dikatakan dalam kitab Rut, Naomi yang mengasuh Obed. Dan pada gilirannya sesuai dengan namanya Obed, abdi, pengabdi, melayani, bekerja. Ia bekerja, menyegarkan jiwa dan memelihara Naomi pada waktu rambutnya telah putih. Kita melihat ada hubungan kasih yang luar biasa dalam kitab Rut. Bukan hanya mertua dan mantu, Naomi dan Rut, atau kasih antara Boas dan Rut. Ada juga kasih nenek dan cucu, Naomi dan Obed. Naomi pasti mengimpartasikan imannya kepada Obed lebih lagi, seperti yang mengimpartasikan imannya kepada Rut. Dan Obed menjadi teladan bagaimana ia mengabdi dan melayani orang tua, bahkan neneknya, di tengah-tengah kemerosotan moral dan mental masa hakim-hakim. Satu lagi yang perlu diperhatikan, bahwa Obed adalah kakek Daud, yang kemudian menjadi raja yang sangat terkenal di hati Tuhan. Jika kita memperhatikan nama Obed yang bukan saja berarti mengabdi atau melayani, namun juga artinya menyembah, kemudian kita bandingkan dengan kehidupan cucunya Daud. Kalau hubungan Naomi dan Obed, nenek dan cucu, begitu bermakna dan berdampak, saya percaya demikian juga dapat dibayangkan betapa bermakna dan berdampaknya hubungan Obed dan Daud sebagai kakek dan cucu. Daud dikenal orang yang melayani keluarga dengan luar biasa sejak masa mudanya. Ia setia mengabdi pada orang tuanya sekalipun hanya dipercayakan menjaga 2-3 ekor domba. Namun dia berani menghadapi resiko yang sangat besar, menghadapi singa dan beruang. Dan akhirnya ini membangkitkan sikap pengabdian kepada bangsanya Israel, yang terbukti kemudian ketika ia harus menghadapi Goliat. Daud juga adalah seorang penyembah yang menuliskan sekian banyak mazmur. Dapat dibayangkan dari manakah dan dari siapakah yang mendapat pengaruh semua ini?
Ingat Obed, arti namanya, dan nubuat betapa masyurnya namanya. Haleluya. Biar kita diberkati dengan kisah ini dan diberkati dengan nama-nama ini. Tuhan Yesus memberkati.